saya akan memberikan edukasi kepada Anda terhadap nabi-nabi palsu yang berkedok mentor, ya. Orang-orang yang berkedok mentor tapi dia dipuja-puja bagaikan nabi, bahkan ada satu keluarga yang memuja dia, ya. Sebenarnya dia sedang menjual produk, dan produknya adalah apa? Hati-hati dengan nabi palsu yang berkedok mentor. Oke guys, bersama saya Roy Sakti, pakar kartu, dan kali ini saya akan memberikan edukasi kepada Anda terhadap nabi-nabi palsu yang berkedok mentor, ya. Ini menarik sekali karena kalau saya lihat di sosial media sekarang banyak sekali orang-orang yang berkedok mentor tapi dia dipuja-puja bagaikan nabi. Bahkan ada satu keluarga yang memuja dia, ya, karena memang kalau di channel YouTube-nya berceritanya seolah-olah spiritual, ya kan, spiritual banget, berbicara tentang kehidupan, tentang agama, apa segala. Tapi pesan yang dibawa adalah apa? Sebenarnya dia sedang menjual produk, dan produknya adalah apa? Produknya adalah titip dana, kemudian dia memberikan return yang pasti, ya kan, per bulan dapat berapa, dan itu nominalnya luar biasa. Kedok-kedoknya macam-macam, ya. Investasi, koperasi, nabung, apa segala. Ini yang perlu diwaspadai, kawan-kawan, ya. Nah, karena kan banyak Gen Z ini kadang-kadang kita ini ketika kita mendengar sebuah mentor, seorang mentor apa segala, kita harus tahu bahwa ada pesan yang tersurat yang disampaikan kepada Anda, tapi ada juga pesan yang tersirat. Tujuan dia ngomong itu apa? Nah, ini kita harus baca. Karena saya melihat banyak sekali orang awam yang cuman terbuai dengan omongan. Karena zaman sekarang ini yang paling bahaya itu adalah orang kalau jago public speaking tapi kemudian ada maksud, ada udang di balik batu. Itu yang paling berbahaya, teman-teman. Nah, dan kadang-kadang kedoknya ada yang flexing, ya, ada yang flexing. Kemudian ada juga yang spiritual. Tapi kita harus lihat apa misi yang dibawa dia, gitu, teman-teman. Ini yang bisa harus membedakan, ya. Nah, kayak contoh, ya, beberapa tahun yang lalu ada kasus yang namanya Barney, di mana rata-rata, ya kan, mentor-mentor kayak begini adalah mentor-mentor yang narsistik, ya. Dan kemudian dia kepingin dipuja-puja sebagai dewa. Wah, kepingin followernya memuja-muja dia. Gue juga ngajar, ya, selama 14 tahun gue juga punya komunitas, tapi kalau gue pribadi, gue paling males kalau dipuja-puja kayak begitu tuh, ya beda ya. Nah, tinggal ketika dia dipuja, sebenarnya nggak ada masalah, ya, ketika seseorang itu memuja, mengidolakan. Cuman problemnya adalah ketika mengidolakan secara buta, itu yang akan jadi masalah. Jadi buat kawan-kawan ataupun pendengar di sini, selalu gunakan logika. Anda tidak bisa mendapatkan kebenaran dari satu sumber. Anda harus punya banyak sumber. Jadi apa? Supaya Anda tetap waras. Nah, ini ada kasus mentor, ya, berkedok mentor karena di YouTube-nya itu dia mentor, ya kan. Kemudian memberikan pesan-pesan yang spiritual apa segala, tapi ternyata kedoknya adalah penggalangan dana, ya, dan ini biasanya endingnya akan menjadi investasi bodong. Jadi hati-hati buat Anda semuanya, ya. Nah, Pak, tapi kasih contoh, ya. Mungkin ada yang ekstrim. Contoh, ya. Jadi dulu ada kasus yang namanya Indra Kents, di mana dia memberikan flexing, ya. Dan kemudian kedoknya adalah apa? Kedoknya adalah supaya orang bergabung di komunitasnya, supaya main binomo. Ternyata binomo itu adalah platformnya penipuan dan banyak orang lost di situ. Nah, ini yang Anda harus waspadai. Kemudian, ya, sekarang yang lagi rame mungkin si Timothy Ronald dengan Akademi Kripto. Ini mirip-mirip juga. Tapi pertanyaannya apakah ini yang saya maksud? Enggak. Karena apa? Kalau dari Timothy Ronald, mungkin Anda akan cek video saya sebelumnya bahwa yang dia bawa adalah Akademi Kripto, artinya itu jalur edukasi. Nah, selama jalurnya edukasi, bukan penggalangan dana, ya, itu sih nggak ada masalah, teman-teman, ya. Masalah dia agak narsistik apa segala, ya, sombong, ya. Memang wajar, kadang-kadang ada mentor-mentor yang sukanya dipuja-puja kayak dewa, karena kan melayang, ya, sama. Ketika di awal-awal saya sebagai pengajar juga ketika dipuja-puja apa diidolakan itu ya antara nikmat tapi juga ngeri-ngeri sedap. Karena kalau ekspektasi terlalu berlebih dan kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi akan menimbulkan kekecewaan, ya. Nah, tapi lagi teman-teman, ya, jadi ini menjadi pelajaran kepada Anda bahwa mungkin paling gampang mendeteksi adalah apa yang dia bawa, ya. Nah, yang dia bawa produknya itu legit atau tidak. Mungkin Anda diajak bergabung untuk crowdfunding apa segala, ya legit apa enggak, ya.
Karena begini, apalagi yang paling berbahaya adalah ketika dana itu masuk semua. Ya, dana itu masuk istilahnya dia selalu mencari investor, mencari dana, itu agak hati-hati ya. Saya pun begitu ya. Saya sebagai pengajar, saya juga ada saya punya project film yang namanya Gereja Setan. Ini akan launching perkiraan bulan Oktober ini. Kita memerlukan dana 5 miliar. Ya, saya mengajak komunitas saya, lu mau nggak masuk di sini? Tapi saya tidak menjanjikan bahwa akan ada keuntungan pasti apa segala. Ya, kalau filmnya laris ya kita akan cuan bareng, kalau rugi ya rugi, jelas. Dan dana sekitar 5 miliar ya fix kita nyarinya 5 miliar gitu. Kalau ada yang kemarin waktu itu ada lagi, Pak saya mau masuk lagi gimana? Ya saya nggak berani, kenapa? Yang kita butuhkan 5 miliar ya. Kemudian tiba-tiba kalau saya masuk lagi 10 miliar, 15 miliar, lah kan saya harus bayar bagi hasilnya kan 3 kali lipat. Jadi rugi dong gitu loh. Tapi kalau istilahnya ada sebuah institusi atau bisnis yang setiap orang masuk investor naruh dana selalu diterima ya, ini yang paling berbahaya karena nggak jelas ya. Dan endingnya adalah apa? Keuntungan yang akan Anda dapat adalah diambil dari member-member baru dan ini namanya skema Ponzi. Karena contoh sepele aja, misalnya saya ada sebuah proyek yang senilai 5 miliar ya, maka saya butuh pendanaan ya 5 miliar, kalaupun perlu perpanjangan ataupun dana cadangan 6 miliar. Nah, kalau tiba-tiba ada yang memberikan 10 miliar, 15 miliar, saya pasti akan tolak. Kenapa? Karena kan saya beban bayar bagi hasil kepada investor kan lebih besar. Mungkin dengan sekitar 5 miliar, 6 miliar, saya bisa mendapatkan keuntungan 5% ya, dari 5 miliar, 6 miliar. Itu ya kita ngomong kalau 5 miliar, 5% itu nilai 250 juta ya. Nah problemnya adalah apa? Ya dengan 5 miliar kalau saya puterin mungkin saya bisa mendapatkan hasil 500 juta, 50-50. Tapi kalau saya terima 10 miliar, tapi saya cuma bisa ngelola 5 miliar ya, lah kan berarti kan saya cuma menghasilkan 500 juta habis untuk para investor. Nah tiba-tiba kalau ada orang masuk lagi 15 miliar saya terima lagi. Padahal kapasitas saya ngelola cuma sekitar 5 miliar. Ya akhirnya terjadi adalah apa? Bagi hasil yang saya berikan diambil dari mana? Dari yang orang masuk ini. Jadi agak hati-hati teman-teman. Ketika ada penawaran-penawaran yang memberikan keuntungan yang berlipat-lipat ya, keuntungan besar dan kemudian unlimited, artinya apa? Semakin lu naruh besar, semakin cuannya makin gede, maka disitulah ada skema Ponzi di situ dan hati-hati. Nah problemnya kadang-kadang para mentor-mentor fake mentor ini, mereka itu mensamarkan dengan yang agamis, kemudian sok bijaksana, ada yang flexing, ada yang sok spiritual ya. Dan ini Anda harus waspadai dengan nabi-nabi palsu berkedok mentor ini. Saya membuat video ini tujuannya adalah apa? Supaya mengingatkan kepada Anda, kadang-kadang karena kalau udah masuk ya, ada kasus itu satu keluarga masuk semua, jadi penyembah, jadi kayak mengkultuskan. Ya karena memang di zaman yang susah ini, nyari duit susah, tiba-tiba ada orang yang ngasih duit, ya pasti kita akan, wah amazing ya, apa segala ya. Wah kita akan menyembah-nyembah. Kan di Indonesia kan juga orang flexing-flexing kan disembah-sembah kan, orang-orang yang bagi-bagi duit juga dihormatin apa segala karena ya kayak berhala aja ya. Nah ini yang terjadi, jadi supaya ini bisa menjadi waspada, ke depan saya akan memberikan edukasi-edukasi yang macam seperti ini. Goal saya adalah supaya Anda bisa berpikir, mempunyai critical thinking sendiri. Tidak perlu semuanya tanya saya, tapi ya Anda waras dulu lah. Jadi ketika ada dia sesuatu berbicara, kita harus lihat ini maksudnya dia bicara apa. Jualan produk, oke, produknya berbahaya atau tidak. Selama produknya yang bersifat edukasi, ya nggak ada masalah kan. Namanya edukasi kan, mau edukasi benar, edukasi salah kan tergantung siapa yang istilahnya siapa yang mempraktekkannya. Tapi kalau sudah mulai penggalangan dana dengan dia memberikan return yang pasti dan kemudian dia terbuka lebar, siapapun bisa masuk, semakin besar masuk, bagi hasilnya makin besar. Ini yang paling berbahaya, hati-hati. Semoga ini bermanfaat teman-teman. See you guys bersama saya Roy Sakti. Dan jangan lupa kalau Anda mau belajar tentang kartu kredit, cari permodalan miliaran tanpa jaminan, silakan bergabung di workshop Credit Card Revolution. Gabung di komunitas saya, kita akan belajar sama-sama dengan 12.000 alumni yang ada di dalam. Dan itu mereka sudah sukses untuk mengembangkan bisnisnya dengan modal tanpa jaminan yaitu kartu kredit. Tapi jangan sampai kartu kredit begini dimasukkan di investasi bodoh kayak begini. Ini yang paling berbahaya. See you guys.
loncat halangan, jalan terjal sudah rata, senyum di wajah, kartu kredit jadi senjata. Pinjam sebentar aja, kemudian bayar lunas.